Baiklah para hadirin sekalian, tibalah saatnya kita mendengarkan, menyaksikan yaitu ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang terhormat Al-Ustaz Jayadi SAG. Kepada yang terhormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulli syai'in i'tibaran wa irsyadan lil muttaqin alladhina yattabi'una sabila al-anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-bashiru bi hidayatid din. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi alladhina tamassaku bi kamali syari'atid din. Amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Dan seluruh jamaah subuh Ahad, bapak dan ibu yang hadir, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa masih selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untayan kalimat syukur, mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Zat Qadir Rabbul Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita hingga pagi hari ini. Atas rancangan kepastian Allah, qudrat dan iradahnya, Allah kumpulkan kita bersama-sama di satu majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majlis ini akan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umat pengikutnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran-ajaran sunnahnya dan mengharapkan syafaatnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini saudara-saudara kita dari seluruh penjuru dunia, wabil khusus dari Indonesia, sudah mereka berkumpul di dua tempat yang suci, dua kota yang begitu luar biasa, Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, dalam rangka mereka rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji ke Baitullah. Kalaupun tahun ini Allah tidak berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menaikkan ibadah haji ke Baitullah, masih ada satu amalan, satu ibadah yang begitu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada yaumul nahr. Kalau mereka yang tahun ini diundang oleh Allah untuk bisa berkunjung ke Baitullah, maka kita yang tidak diundang tahun ini masih bisa melakukan amalan yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menyembelih hewan. Kurban diambil dari kata-kata qarraba yaqrabu qurbanan, berarti proses mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau orang pengen dekat kepada Allah, maka salah satu caranya adalah dia berkorban nanti pada yaumul nahr. Hukumnya menurut seluruh jumhur ulama, para ilmu fikih menyebutkan sunnah muakkadah, kendati pun Imam Malik menyebutkan wajib. Tapi kita, Allah perintahkan untuk menyembelih hewan kurban itu yang termaktub dalam surat 108 surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Setelah kita diberikan nikmat yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka diperintahkan kita sholat, mendirikan ibadah sholat, kemudian wanhar, dan menyembelih hewan. Dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang sejarah kurban. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala
yang diperankan oleh 3 tokoh ternama. Kita kalau nonton sinetron kita lihat tuh siapa yang main. Ini drama yang monumental, yang cukup luar biasa, yang muatan sejarah yang sangat luar biasa. Yang diperankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Allah Ismail alaihissalam dan Bunda Siti Hajar. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam punya anak yang namanya Nabi Allah Ismail alaihissalam, ketika Nabi Ismail sudah sampai usia kurang lebih hampir 10 tahun, dalam pemeliharaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam maka ada satu perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Ini sebuah pengorbanan seorang ayah. Nabi Ibrahim sudah ratusan tahun dia berdoa tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu doanya dikabul Allah, dia punya keturunan, maka keturunannya kembali diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita boleh titipin amanah itu. Anak itu kan amanah. Harta titipan, anak titipan, istri titipan. Kalau titipan yang mau ngambil yang punya titipan boleh apa enggak titipannya? Ya bilang boleh. Orang cuma dititipin. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dititipin seorang putra yang bernama Ismail, kemudian Nabi Ibrahim memberikan mimpi dengan ru'yah shadiqah, mimpi yang benar. Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahu. Aku dalam mimpiku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bertanya, "Fandur mana tara?" Lalu apa yang menjadi pendapatmu ketika mimpiku menyembelihmu? Kata Nabi Ibrahim. Itu kan kita nanya tuh Pak, dialog sama anak Pak. Makanya kalau sama anak kita udah ngomong, jangan dijamin bayar bocah kita. Ini perhatian orang tua kepada anak. Ketika ditanya, "Fandur mana tara?" Bagaimana pendapatmu wahai anakku Ismail alaihissalam? Karena Nabi Ismail anak yang soleh, ini enak dia punya anak soleh. Kenapa Nabi Ismail anak yang soleh? Karena bapaknya soleh. Punya anak yang soleh, Nabi Ismail. Jawaban anak soleh Pak enak. Ketika ditanya, "Bantul mada tara?" Bagaimana pendapatmu wahai putraku Ismail? Maka Ismail anak yang soleh, dia jawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Itu jawaban. Tapi anak soleh jawabannya menyejukkan hati orang. Dia bilang, "Wahai ayahanda, kalau memang itu perintah Allah, kerjakan perintah Allah." Tapi buah keikhlasan Nabi Allah Ibrahim, buah keikhlasan dari Nabi Allah Ismail dan bundanya Siti Hajar. Nabi Ismail jadi anak yang soleh itu gara-gara dia punya ibu yang solehah. Luar biasa. Wa fadainahu bi dzibhin 'adzim. Diganti dengan seekor kambing yang begitu luar biasa. Makanya kalau beramal kita kudunya ikhlas. Kalau kita pengen dekat kepada Allah, berkorban dong. Kita datang jauh-jauh dari rumah kita menuju majelis ini. Ada yang jalan kaki, alhamdulillah. Ada yang naik kendaraan bermotor, silakan. Orang yang datang dari rumah menuju masjid untuk sholat wajib, untuk sholat berjamaah, untuk kajian-kajian keislaman, maka kaki kanannya dianggap itu pahala yang begitu luar biasa. Berapa langkah ibu bapak langkahkan kaki dari rumah bapak. Jangan sampai harta kita, anak-anak kita, keluarga kita melalaikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebihnya mohon maaf. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa alhamdulillah di Masjid Riyadhus Shalihin selain tadi kegiatan yang disampaikan oleh Ketua DKM, kami juga punya Den Bagas. Yang biasanya Den Bagas Pak Kiai, ini juga punya Den Bagas. Mudah-mudahan dengan bantuan dari jari-jari yang dari Bapak Ibu jemaah sekalian, dengan like, share, komen, mudah-mudahan lagi-lagi makin meningkat channel Masjid Riyadhus Shalihin. Di kegiatan semua ada di sana. Di antaranya juga mohon dukungannya, yaitu program unggulan kami, yaitu subuh Jumat Berkah. Silakan Bapak jemaah sekalian yang mau berbagi infak sedekah untuk Jumat Berkah, di antaranya ada sembako, bisa melalui kotak amal ataupun yang lainnya.